Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 22 September 2022 dalam pekan biasa ke-25 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Pengkhotbah, bab 1 ayat 2 sampai dengan 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat, ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia.
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berasal dari Allah,
tidak akan sia-sia. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bunda Teresa pernah mengatakan ini, berdasarkan keturunan, saya adalah orang Albania. Berdasarkan kewarganegaraan, saya adalah orang India. Berdasarkan iman kepercayaan, saya adalah seorang biarawati Katolik. Berdasarkan panggilan, saya adalah milik dunia, namun hatiku adalah sepenuhnya milik Yesus. Itulah yang dikatakan oleh salah seorang tokoh kemanusiaan yang dipenuhi oleh cinta kasih. Bunda Teresa, seorang yang memberi hatinya untuk melayani di tengah-tengah masyarakat miskin di India. Dilahirkan di Skopje, Albania pada tanggal 26 Agustus 1910, Bunda Teresa merupakan anak bungsu dari pasangan Nikola dan Drane Bojaksiu. Ia memiliki 2 saudara perempuan dan seorang saudara lelaki. Ketika dibaptis, ia diberi nama Agnes Gongsa. Ia menerima pelayanan sakramen pertamanya ketika berusia 5,5 tahun dan diteguhkan pada bulan November 1916. Ia memulai pelayanannya dengan membuka sebuah sekolah pada tanggal 21 Desember 1948 di lingkungan yang kumuh. Karena tidak memiliki dana, ia membuka sekolah terbuka di sebuah taman. Di sana, ia mengajarkan pentingnya pengenalan akan hidup yang sehat, serta mengajar anak-anak miskin untuk membaca dan menulis. Selain itu, berbekal pengetahuan medis, ia juga membawa anak-anaknya yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka. Tuhan memang tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Inilah yang dirasakan oleh Bunda Teresa tak kala perjuangannya mulai mendapat perhatian. Tidak hanya individu-individu, melainkan juga dari berbagai organisasi gereja. Pada tanggal 19 Maret 1949, salah seorang muridnya bergabung dengannya. Terinspirasi oleh gurunya itu, ia membaktikan dirinya untuk pelayanan kasih bagi mereka yang sangat membutuhkan. Segera saja mereka menemukan begitu banyak pria, wanita, bahkan anak-anak yang sekarat. Mereka terlantar di jalan-jalan setelah ditolak oleh rumah sakit setempat. Tergerak oleh belas kasihan, Bunda Teresa dan rekan barunya itu pun menyewa sebuah ruangan untuk merawat mereka yang sekarat. Dan akhirnya, seluruh pelayanan mereka semakin berkembang dan menyebar ke berbagai negara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Orang-orang yang dilayani oleh Bunda Teresa adalah orang-orang yang mengalami masalah besar dalam hidupnya. Ada yang sekarat, tetapi tidak ada yang merawat. Mereka ingin dirawat, tetapi ditolak oleh rumah sakit setempat. Ada yang membutuhkan tempat tinggal, tetapi harus tidur di jalanan. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya mengalami kesia-siaan, sehingga sangat mungkin beberapa di antaranya pernah mendapat pikiran, untuk apa meneruskan hidup? Karena semuanya sia-sia dan tidak ada kesempatan untuk mengakhiri kesia-siaan itu. Dalam situasi seperti itulah, hadir seorang Bunda Teresa yang membawa secercah harapan, penuh kasih di dalam hidup mereka. Berbeda dengan mereka yang pernah dilayani Bunda Teresa, di antara kita ada yang dapat merasakan kesenangan akan apa yang dijalani dalam hidup. Karena bisa mendapatkan materi melimpah, meraih kesuksesan karir, dihormati orang lain dan punya kekuasaan dan bahkan mungkin berada dalam keadaan apapun yang kita inginkan di dunia ini,
bisa kita peroleh tanpa ada seorang pun yang bisa menahannya. Siapakah yang tidak ingin menikmati hidup seperti ini? Serasa seolah-olah di seluruh dunia ada di tangan kita. Amat menyenangkan. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadari seberapa lama hal itu akan mendatangkan kebaikan. Banyak kita temukan kisah-kisah artis yang mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuat menahan depresi. Karena karir yang terus menurun. Suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam keyakinan iman kita tentunya. Sungguh sia-sia. Ketika sakit, semua yang telah diraih tak dapat lagi dinikmati. Dan bahkan ketika usia berakhir, semuanya harus ditinggalkan. Sungguh suatu keberuntungan yang berakhir sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagi sebagian kita, bacaan kitab suci hari ini dari kitab Pengkhotbah dan Injil Lukas mungkin terasa membingungkan dan kelam. Kenapa segalanya menjadi terasa sia-sia? Atau jangan-jangan keputusan kita menjadi umat beriman juga sia-sia? Tentu saja tidak. Untuk bisa mendapatkan pencerahan, mari kita coba terapkan hal yang paling mendasar dalam memahami bacaan kitab suci, yaitu konteks atau latar belakang. Kita selidiki seluruh elemen yang ada untuk menemukan konteksnya. Dimulai dari mereka yang dilayani Bunda Teresa, kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang merasa hidupnya di dunia ini sia-sia. Karena apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia ini tidak bisa didapatkan. Itulah gambaran kelam yang mereka dapatkan. Dan kisah orang-orang yang bisa mendapatkan segalanya yang mereka inginkan, lagi-lagi kita melihat bahwa mereka mendapatkan segala hal yang menyenangkan di dunia ini. Walaupun jika mereka sakit atau hidupnya berakhir, segala kesenangan itu pun menjadi sia-sia. Dunia, apakah itu duniawi? Mungkin inilah jawabannya. Apakah itu berarti konteks duniawi? Mari kita lihat kepada kitab Pengkhotbah sebagai bacaan hari ini. Jerih payah manusia, keturunan, matahari terbit dan tenggelam, sungai mengalir ke laut, peristiwa di dunia dulu ataupun sekarang, segala kenang-kenangan, semuanya adalah dari dunia dan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Dan bahkan dari kitab Injil Lukas sebagai bacaan hari ini, Herodes Raja Galilea pun merasa gelisah dan cemas tentang kabar peristiwa besar menyangkut Yesus. Dan kegelisahan dan kecemasan Herodes itu pun terhubung dengan sebuah peristiwa di dunia, yaitu meninggalnya Yohanes Pembaptis. Sehingga dapat terlihat keinginannya bertemu Yesus didorong oleh motif-motif dunia, bukan ilahi atau spiritual. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa ternyata dengan tegas konteks bacaan hari ini adalah dunia atau duniawi dan bukan ilahi atau spiritual. Yang artinya, jika keinginan, dorongan, hasrat atau apapun motivasi kita dalam hidup ini, dan bahkan juga keinginan untuk dekat atau bertemu dengan Yesus atas dasar segala hal yang terlihat baik di dunia ini, maka semuanya adalah sia-sia. Jadi, pesan terkuat yang sesungguhnya adalah ajakan bagi kita untuk memurnikan iman kita. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena hanya yang datang dari Allah saja tidak akan sia-sia. Sebaliknya, yang tidak datang dari Allah, yaitu dari dunia ini, akan berakhir sia-sia. Maka, segala peristiwa atau perbuatan apapun di dunia ini semestinya didasari atas kasih Allah agar tidak sia-sia. Disinilah sebenarnya makna sejati dari apa yang menyebabkan seorang Bunda Teresa diakui gereja sebagai santa. Bunda Teresa menghadirkan Allah melalui perbuatan kasih-Nya kepada orang-orang yang merasakan kesia-siaan hidup. Kehadiran Allah adalah kehadiran yang tidak sia-sia.
hanya dan untuk kasih Allah saja, hidup kita tidak sia-sia. Yang berasal dari Allah tidak akan sia-sia. Marilah berdoa. Syukur ya Allah untuk apa yang didapatkan hari ini. Kini hatiku merasa mantap, semangat dan sekaligus penuh kedamaian karena telah berada pada arah yang kuyakini tidak akan sia-sia, yaitu kasih sejatimu yang abadi. Ajarilah dan anugerahilah aku dengan cinta kasih-Mu ya Allah, agar hidupku tidak sia-sia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.